Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Wa ba'du fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatid wal ustadzat, para tuan-tuan guru, wabil khusus guru kita bersama Kiai Haji Subhan Al-Hasimi LCMA, Kiai Haji Mikdad, Kiai Haji Samsul Arifin, Samsul Ma'arif, siapa lagi itu? Ustadz Haji Salbini, Yai Sahrudin Arsyad, dan siapa kita lagi ya, pasangan kita Kiai Haji Nur Khalis. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan tuan-tuan guru kita diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Pengurus Yayasan Kuba Ustaz Haji Khairuddin Amin, pengurus Masjid Kuba Ustaz Haji Hasan beserta jajaran pengurus lainnya, para kesepuhan Maharta Ustaz Haji Marzuki, kita berdoa bersama, mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat. Allah mudahin urusan-urusannya sehingga terus mengayomi kita bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, berbicara tentang Isra Mi'raj, begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik pada pikiran kita. Yang pertama, ma huwal Isra wa ma huwal Mi'raj. Apa Isra itu? Apa Mi'raj itu? Kedua, mengapa Isra itu sampai Masjidil Aqsa, tidak langsung ke langit dari Masjidil Haram? Ketiga, apakah Mi'raj itu ruh saja, ngimpi, ataukah ruh dan jasad, yakni nyata? Keempat, mengapa Isra itu terjadi malam, bukan siang? Kelima, kenapa Mi'rajnya dari Baitul Maqdis? Ada apa dengan Baitul Maqdis? Berikutnya, kenapa di langit pertama jumpa Nabi Adam,
Langit ketujuh jumpa dengan Nabi Ibrahim dengan bahasa marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Sementara langit 2, 3, 4, 5, 6 sambutannya marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Terakhir, apa yang bisa dipetik dari seluruh perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beberapa hal ini yang menggelitik di pikiran tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Bapak Ibu Saudara, Isra secara etimologi as-sayru fil lail. Isra itu menurut bahasa jalan di malam hari, jalan-jalan malam, namanya Isra secara bahasa. Mi'raj artinya alatul uruj, alat naik, tangga, eskalator, lift, mi'raj, bahasa. Jadi Isra jalan, mi'raj naik. Jadi ibu, kalau ibu lihat ada laki malam jalan lalu naik ke ranjang, tuh dia mau Isra. Jangan dicatat. Menurut bahasa. Namun Isra di dalam terminologi agama adalah seperti apa yang diungkapkan oleh Imam Muhammad Amin Al-Kurdi di dalam kitabnya Tanwirul Qulub. Isra itu huwa sayrul Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi juz'in minal laili minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang namanya Isra adalah perjalanan yang dilakukan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada secuil malam. Artinya secuil malam, tidak semalam suntuk, tidak semalam penuh. Bahasa Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan, bukan al-layla, bukan fil layli. Bentuknya nakirah, dan nakirah maknanya tanwinnya lit taqlil. Jadi secuil malam, sebentar malam. Dari Mekah menuju Palestina, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ini namanya disebut Isra. Dengan mengendarai kendaraan burak. Burak itu satu-satunya kendaraan surgawi. Nabi gambarin dalam hadis yang sahih, adat yang umum bisa dicerna
tapi hakikatnya Allah yang tahu tentang buruk. Sebab buruk pengambilan katanya minal barki, daripada kilat. Artinya kilat aja kecepatan cahaya. Bila buruk di atas kecepatan cahaya. Kita maklumi kecepatan cahaya dalam ilmu fisika, 1 detiknya itu 300.000 kilometer cahaya, dan buruk di atas itu. Yad'u hafirahu ila muntaha tarfi. Buruk itu sejauh mata memandang selompatan. Itu buruk. Sehingga ini memang kendaraan istimewa. Nabi sampaikan bentuknya hiyadabatun fauqal himari wa dunal bagli. Begitu dalam hadis yang sahih. Di atas himar, di bawah keledai. Segitu dah kata Nabi. Tapi ini kendaraan super cepat. Ini buruk. Siapa yang tidak percaya terjadinya Isra, maka orang itu keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Sebab nasnya jelas di dalam Al-Quran surat Isra ayat 1 dan hadis-hadis yang mutawatir. Artinya bukan 1, 2, 3 yang dongeng para sahabat, bal marwiyatun an jammin ghafirin min ashabi Rasulillah. Yang dongeng banyak. Laksana Indonesia dijajah Belanda 350 tahun, ada anak kecil dongeng, kita kudu percaya. Walaupun dia enggak ketemu Belanda, kecuali tetangganya, itu pun Bu Ceri, bule dicet sendiri. Jangan begitu. Dia nggak ketemu Belanda, tapi kita kudu percaya karena data sejarahnya begitu. Yang bercerita banyak bahwa kita dijajah Belanda. Begitu, saudara. Nah, maka Isra ini masyhur. Lalu Mi'raj itu apa dalam terminologi agama? Mi'raj huwa su'uduhu sallallahu alaihi wasallam fi tilkal laylah minal qudsi ila samawatil ula thumma ila sidratil muntaha thumma ila mustawa haitsu sumi'a fihi sarirul aqlam summa ila rafraf wa hadiratil qudus summa ila makanin la yasiluhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Yang namanya Mi'raj adalah naiknya baginda kita sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis menuju langit pertama. Di langit pertama jumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Naik langit kedua, baginda kita jumpa dengan Nabi Isa yang disembah oleh orang Nasrani di langit kedua. Dan juga Nabi Yahya, berdua langit kedua. Langit ketiga, baginda kita jumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam.
Langit keempat jumpa dengan Nabi Idris. Langit kelima jumpa dengan Nabi Harun. Langit keenam jumpa dengan Nabi Musa. Langit ketujuh jumpa dengan Nabi Ibrahim. Sampai langit tujuh enggak, terus Nabi naik lagi ke Sidratul Muntaha. Inilah batas makhluk sampai mari, malaikat pun sampai mari doang. Jibril selesai sampai itu. Kata Jibril, ilahuna maqami, sampai ini kelasku. Ya Rasulullah, tidak bisa lagi. Andai saya mau maju lagi, saya bakal terbakar. Begitu. Terus jangan takut, terus saja. Maka Nabi naik lagi menuju Raf-Raf, menuju Mustawa, ke-9 Mustawa. Dari sini apa aja yang akan terjadi didengar oleh Nabi, dan Nabi akalnya luar biasa. Luar biasa. Sampai sini udah? Enggak, masih terus. Nabi ke Raf-Raf Hadiratul Qudus, ke tempat-tempat yang Allah kehendaki, yang malaikat pun satu pun tidak pernah injak situ. Nabi-nabi dan Rasul tidak ada yang sampai ke situ. Ini semua prosesnya melek, bukan ngimpi. Jaga. Ini namanya Mi'raj. Orang yang tidak percaya Mi'raj dengan ruh dan jasadnya tidak menjadi kafir, akan tetapi berdosa besar. Kenapa tidak kafir? Karena nasnya tidak soreh, tidak tegas. Pada surat Isra, ilas samawatil ula, enggak, ilal masjidil aqsa. Namun secara tersirat dijelaskan pada surat An-Najm, mazagal basaru wa matagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dan seterusnya. Begitu juga dalam hadis yang sahih. Sehingga orang yang enggak percaya Mi'rajnya Nabi dengan ruh dan jasadnya, dia berkata Mi'raj itu ngimpi doang, tidak jadi kafir, hanya berdosa besar. Apakah Mi'raj ini terpisah dengan Isra? Ya, Isra lain, Mi'raj lain. Namun peristiwanya dalam satu malam. Artinya di malam yang sama. Kapan terjadi? Para ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan bulan Ramadan. Itulah Isra Mi'raj. Jangan salahin, emang ada data kitabnya. Ada yang bilang Isra itu bulan Rabiul Awal. Jangan salahin, Ibnu Abbas saja bilang begitu. Di bulan Rabiul Awal 4 peristiwa besar. Kata Ibnu Abbas, lahirnya Nabi, Isra'nya Nabi, hijrahnya Nabi, wafatnya Nabi. Kata Ibnu Abbas. Namun dalam qaul masyhur,
yang namanya Isra wal Mi'raj terjadi pada bulan Rajab tanggal 27. Tahun berapa? Ini pun juga berselisih ulama. Ada yang bilang 3 tahun sebelum hijrah, ada yang bilang setahun sebelum hijrah. Kalau kita ngintip literatur Islam berbicara peristiwa Isra Mi'raj. Yang masyhur malam Senin tanggal 27 bulan Rajab, setahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Adapun bulan tidak begitu penting lah. Bulan, tanggal tidak begitu penting. Yang paling penting ada mukjizat agung terjadi pada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya mukjizat Isra wal Mi'raj. Al-Imamul Busiri radhiyallahu ta'ala an dalam kitab Burdahnya menyatakan, saraita min haramin lailan ila harami kama saral badru fi dajin minadh zulami wa bitatarqa ila annilta manzilatan min qabi qausaini lam tudrak walam turami wa qaddamat kajami'ul anbiya'i biha wa rusli taqdima makhdumin ala khadami wa anta takhtariqus sab'ati baqabihim fi mawkabin kunta fihi sahibal alami ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Saudara, perjalanan normal dari Mekah ke Palestina kala itu dengan gaspol tanpa rem, injek enggak ada rem, paling banter sebulan. Bahasa Mut'im bin Adi, orang yang backup Nabi, tapi pada waktu Isra Mi'raj didongengin nama Nabi, dia pun terheran-heran. Maren-maren aneh maklumin lah ente mau ngomong apa ke Muhammad. Cuma nih hari gua kagak ngerti dah. Gua gak ngerti Muhammad. Begitu kata Mut'im bin Adi. Nahnu nadribu akbadal ibil mus'idan syahran wa munhadiran syahran. Aneh nih pakai unta yang cepatnya Ferrari. Itu aja sebulan. Pulang sebulan ente sebentar, aneh gak ngerti. Ini orang ndak paham tentang ilmu fisika. Begitu. Dan ini juga yang sering orang-orang itu mengeluh dalam hidup. Gua nyesel dulu zaman sekolah ambil jurusannya fisika, sementara ujiannya ekonomi. Begitu. Ujiannya apa? Begitu. Jadi sebelum terjadi Isra itu, ketika hatinya Nabi dikeluarkan oleh malaikat Jibril dengan operasi tercanggih, bius tidak total, canggih, enggak perlu, bisa dilihat sama yang dioperasi, itu udah ada dulu Jibril. Kata malaikat Jibril sama Mikail, timbang ini Nabi Muhammad dengan 10 orang. Timbang sama 10 orang. Masih beratan hatinya Nabi. Timbang dengan 100 orang. Ditimbang sama Mikail. Masih berat hatinya Nabi. Berat. Masih begini.
ininya jomplang kata orang kampung. Timbang dengan 1.000 orang masih belum. Timbang 10.000 orang, sampai Jibril bilang, andai ente timbang sama orang sedunia masih beratan ini. Di dalam ilmu fisika, bila sesuatu itu berat, maka kecepatannya bisa menyingkat waktu. Antara truk dan sedan, biar truk tuh gede tapi dia kopong, ringan. Sedan biar kata kecil tapi etonan. Maka truk dan sedan akan lebih cepat sedan. Benda itu dalam ilmu fisika makin berat maka makin cepat perjalanan. Benda ini dalam ilmu hidup, kalau ibu makin berat otaknya puyeng, makin cepat menuju mati. Beneran ya, beneran. Dibikin rileks aja hidup, rileks aja. Jadi biasa aja, begitu. Jangan dibikin puyeng-puyeng hidup, jangan. Hidup ini dibikin nyantai, jangan dibikin susah. Bagaimana saudara orang hidup, gimana dia kagak mati? Makanan yang halal dia kata haram. Ditawarin kopi, bu mau ngopi? Enggak, asam lambung. Mau makan sate kambing, darah tinggi. Mau sop iga, kolesterol. Emping, asam urat. Jadi ibu ini makannya apa? Saya nasi putih, garam sama air putih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Zaman kecil makanan apa aja boleh dimakan. Zaman kecil masih bocah, masalahnya duit ora punya. Benar nggak? Benar nggak? Itu sama dengan sengsara. Sekarang alhamdulillah duit punya, masalahnya makanan apa aja ora boleh. Itu juga sama dengan sengsara. Kalau nanti masuk surga mendingan. Cuman kalau nanti ujungnya masuk neraka, cilaka 12. Kecil sengsara, tua mati, rugi. Jadi hidup ini dibikin nikmat, jadi jangan dibikin berat-berat. Begitu, jangan begitu, biasa aja begitu. Lihat tuh pembantunya, subhanallah, ngopi udah kayak sholat 5 kali sehari semalam, belum ditambah qobliyah sama ba'diyah kalau diundang sama tetangganya. Itu ngopi, itu apa namanya, sop iga 3 mangkok habis, sate kambing 50 tusuk, emping 3 toples, buras. Tahu buras enggak? Tuh sampai gitu-gitu. Buras namanya. Atau orang Betawi. Ini namanya ada 2 orang, yang satu memiliki tapi tidak menikmati. Yang nomor 2 amat sangat menikmati walaupun kagak memiliki. Kalau pilihannya 2, kira-kira milih nomor 1, milih nomor 2? Halo, milih nomor 1, nomor 2? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2. Menikmati walaupun tidak memiliki. Pertanyaannya, nih orang Maharta punya sawah enggak? Makan nasi? Alhamdulillah, menikmati walau tidak memiliki. Udah hidup dibikin enak aja, jangan dibikin susah. Begitu, jangan dibikin susah. Begitu. Bila depan rumah kita ada air,
Ingat zaman kecil, pengen ngebak nggak boleh, sekarang boleh. Udah gitu aja, dibikin enak, enak aja. Bagaimana Pak Karim? Dibikin enak aja, dibikin enak. Saya malam Jumat mau nyebrang ngaji di Nurul Jannah, kagak bisa, banjir situ. Enak aja, pulang aja dah, gitu pulang. Nggak apa-apa, pulang aja. Hidup dibikin enak aja, begitu. Jangan dibikin susah-susah. Jangan. Jadi karena hidup dibikin enak, di otak enak. Tapi kalau hidup dibikin enak, otaknya enak. Akibatnya salah persepsi sama Allah. Allah bilang dalam Al-Quran, dan ini surat kaya. Ibnu Mas'ud itu waktu dia duitnya dibagi-bagi, dibilang sama Ibnu Abbas, gile lu, duit bagi-bagi, anak lu mau ditinggalin apa? Kata Ibnu Mas'ud, gua udah kasih yang dari Nabi warisan, yang gak bakalan miskin seumur hidup anak-anak gue. Begitu. Ketika wafat Ibnu Mas'ud ditanya anak-anaknya, emang kasih warisan apa? Surat Waqiah. Kata Nabi, man qara'al waqi'ah kulla lailatin lam tusibuhu faqatun abad. Siapa yang baca Waqiah saban malam, enggak pernah enggak bakal ngalamin susah hidup seumur-umur. Itu Nabi. Dan bener aja anaknya pada subur demen baca Waqiah. Pada Waqiah dijelaskan, antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kata Allah, emang lu yang numbuhin kopi apa gue? Kata Allah, Anda apa aku yang numbuhin? Kan kopi nggak bisa tumbuh sendiri, yang numbuhin Allah. Kalau kopi itu yang numbuhin Allah, berarti kopi itu nikmat. Ngapa kita tuduh tuh kopi itu adab, asam lambung? Kan kurang ajar sama Allah, buruk sangka sama Allah. Ini kan nggak benar begitu. Orang nikmat dikata adab, kan kurang ajar sama Allah pikirannya. Padahal tetangganya yang nggak ngopi mati. Tetangga sebelahnya yang ngopi mati. Jadi mati nggak ada hubungan sama kopi, sama kagak ngopi. Asam lambung nggak ada urusan sama kopi, sama enggak ngopi. Asam lambung urusan sama pikiran. Kalau ibu berpikiran berani, ini yang menjadi malas makan, jadi emah, asam lambung, pikiran. Jadi pikiran dibikin enak aja, dibikin nikmat aja itu, supaya kita jangan sampai berat hidup ini. Begitu. Sebab apa? Sebab ini bakal merusak kita. Kita ingat kemarin corona, itu penyakit yang menyebabkan orang mati gara-gara pikiran. Moga corona enggak balik lagi. Amin ya rabbal alamin. Coba aja, hidup itu yang paling nikmat, standar, apa adanya hidup. Begitu. Itu mau ada di zaman corona tuh. Ibu-ibu makan kagak, cuci tangan mulu, cuci tangan. Coba. Apa enggak ngiri? Dari kamar ke ruang tamu, cuci tangan lagi.
Coba difilmin, kata dia, tuh orang miring kali ya. Ya siapa lagi orang sampean yang dalam filmnya. Begitu makan kagak, cuci tangan mulu. Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Itu zaman itu. Di jalan raya Pondok Kacang ada mobil ambulan, uing 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 gitu, nyaring banget. Itu lagi di depan jalan, depan rumahnya, masuk. Ditanya, kenapa Bu masuk? Positif itu, begitu. Positif. Begitu, ngeri, takut ketularan. Cobalah akalnya yang waras dijalanin. Tuh mobil ambulan uing-uing tuh, kira-kira ada yang nyupir apa kagak? Ada yang nyupir apa kagak? Ada. Yang nyupir aja kita liatin sambil ngerokok. Yang nyupir, yang belakangnya mobil jenazah, biasa aja dia sambil ngerokok. Begitu di jalan Pondok Kacang, maknanya sama jenazah deket, biasa aja. Lah ngapa kita yang di dalam komplek ketakutan? Mana yang model begitu tuh orangnya ngaji juga nih pagi ini. Gitu. Ada orangnya begitu. Coba dipikirin, dikata waras, ini ibu rada-rada, dikata rada-rada waras. Untung udah kelewat tuh zaman. Begitu. Sampai kita bingung, itu masukin jenazah ke Jombang, taruh di Jombang. Makamnya itu pakai tambang. Padahal waktu mayitnya dimasukin ke dalam peti pakai tambang nggak? Lah kagak, mayatnya dari petinya ini masukin ke dalam mobil pakai tambang nggak? Lah kagak. Nurunin dari mobil ke kuburan nih, ke bawahnya ini dari mobil pakai tambang nggak? Kagak. Udah dibawa mau masukin ke dalam pakai tambang. Emang rada-rada. Ini nih yang bikin kita berat, maka pikiran berat tuh cepat mati. Yang ringan aja, jangan dibikin berat. Yang susah bukan kita doang. Maka perlulah kita keluar rumah, main ke rumah tetangga ke pasar tuh, ngobrol sama temen, jogging begitu tuh, ngobrol. Kalau kita udah ketemu temen, nanti temen cerita pada kita, di hati kita mesem-mesem. Gua kira yang susah gua doang, parahan dia ya, begitu. Parahan dia, cuman kagak berani ngomong, begitu. Tuh gara-gara ketemu. Jadi kita jangan dianggap kita doang yang susah, kagak. Jadi hidup ini enak. Balik tentang Isra Mi'raj. Nabi, saudara, kecepatannya kenapa cepat? Orang sesuatu yang bebannya berat akan menyingkat waktu, yang ringan lama, begitu. Makanya disebut dalam dunia fisika itu, tekanan satu benda itu berbanding lurus dengan gaya pada benda. Makin tinggi gaya, makin kuat tekanannya, makin berat tekanannya. Begitu dalam hidup. Tekanan hidup itu berbanding lurus dengan gaya hidup. Makin tinggi gaya hidupnya, makin berat tekanannya. Begitu. Jadi kita jangan banyak gaya, kita bedakan antara kemarin laki kita belum pensiun dengan sekarang laki kita udah pensiun. Bedain. Begitu. Jadi sehingga enggak bikin ribut. Begitu. Begitu. Jadi kita kudu ngerti, begitu. Yang penting otak kita diputer. Walaupun tempe kalau diputer-puter enak. Senin tempe orek, Selasa tempe bacem, Rebo tempe ditepungin,
Gitu ya, pakai dah ya kemis, tempe mendoan, pokoknya diputer-puter aja. Jadi jangan dibikin susah. Bapak-bapak begitu. Ada kalanya udah kerja maksimal, masih ada kena ujian diomelin bini. Ada nggak ini yang diomelin bini? Enggak ada. Ini saya lihat dari wajahnya, nampak istrinya soleha semua. Yang kita omongin adalah orang mana-mana yang ada di sini. Kalau bapak-bapak diomelin bini, ucapin alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bininya ngomel, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Bini belum ke pondok kacang prima. Sebab yang di pondok kacang prima diem aja, enggak ada yang ngomel. Bener enggak? Kenapa diem aja? Mati. Berarti alhamdulillah bini saya masih hidup, tandanya jadi hidup tuh begitu. Ya mau sampai jam berapa kita ya? Guru kita banyak tuh. Soban belum bicara. Samsul tuh. Mikdad. Saudara, saya mau potong di ujung. Kenapa ini Isra Mi'raj? Nabi di langit pertama ketemu Nabi Adam. Langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Langit dua ketemu Nabi Isa. Langit ketiga ketemu Nabi Yusuf. Ini gambaran. Jadi lorong waktu. Apa ke depan yang Nabi bakal alamin, ini sudah diisyaratkan oleh Allah dengan nabi-nabi yang dijumpai oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di langit pertama ketemu Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam? Ini ada sebuah isyarat Nabi Adam itu terusir dari surga. Nabi Adam itu terusir dari surga. Padahal Nabi Adam penduduk surga. Akhirnya terusir dari surga. Itu Nabi Adam. Korelasinya, kenapa ini Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Nabi Adam? Nabi penduduk Mekah. Nabi bakal diusir dari Mekah. Ini yang pertama kali Nabi alami. Gambaran dari Allah kayak begitu. Padahal Nabi lahir di Mekah, gede di Mekah, kampungnya kagak boleh tinggal di Mekah. Ini isyarat jumpanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Allah Adam alaihissalam di langit pertama. Ini gambaran kenapa 10 tingkatan Nabi akan hidup 10 tahun di Madinah. Itu udah kegambar dari Isra Mi'raj. Di langit kedua Nabi jumpa dengan Nabi Isa, Nabi Yahya. Siapa ini? Nabi Yahya dibunuh. Oleh siapa? Yahudi. Dibunuh. Nabi Yahya. Nabi Isa mau dibunuh, namun enggak berhasil. Tapi tetap aja berita di semua koran dan televisi, belum media mainstream, dikata itu Yesus yang disalib. Begitu. Ini namanya kebohongan kalau dibuat rame-rame,
bisa dianggap kebenaran. Begitu. Kebohongan yang diulang-ulang dianggap benar. Begitu. Padahal Yudaslah yang dibunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha. Al-Quran tegas meluruskan sejarah. Lah kagak itu Isa dibunuh, disalib, lah ora pernah. Begitu kata Quran. Kagak. 12 muridnya ada di situ. Si Sopik mau masuk, mananya sudah saya. Itu begitu, saya takut itu. Begitu. Jadi udahan apa belum nih? Oh belum. Itu bukan Nabi Isa. Di dalam dunia militer, kalau disuruh nangkep orang enggak berhasil, kudu berhasil. Dalam dunia militer, biar kita paham. Dulu ada G30 SPKI, bagaimana ada orang Mandailing Natal, namanya Abdul Haris Nasution, itu ada tulisan ini, orang Mandailing tuh, begitu. Saya datang ke kampungnya Pak Aha Nasution, begitu, di Mandailing, Madinah, begitu, Madinah, sampai penyambungan, begitu Purba Baru, Kota Nopan dah, berangkat awal dari Pasaman, batas Sumatera Barat dengan Utara. Ini Muslim ini semua banyak, begitu, banyak. Pesantren besar di Purba Baru namanya Al-Mustafawiyah, santrinya ratusan ribu santrinya. Begitu, Syekh Mustafa Lubis. Abdul Haris Nasution orang mati waktu G30 SPKI. Tapi di dalam dunia militer, kalau nggak mati, kudu ada bukti datang. Anaknya, begitu. Ade Hilal. Ini Ade Irma. Ini Bang Ade saya manggilnya. Begitu. Ade Irma. Mati. Kenapa kudu mati? Bukti operasi. Itu begitu. Ini dalam dunia militer. Dari dulu. Dalam sejarah. Bagaimana kita mau mempersekusi orang. Itu begitu. Kalau saudara mengenal KM50, karena kudu menembak daripada IB, enggak berhasil, kudu ada yang berhasil. Itu normal dalam dunia menangkap orang. Dari dulu, saya nggak mau panjangin KM50. Bukan in kita. Saya urusannya lagi cerita Nabi Isa langit kedua. Itu langit kedua, Nabi Isa nggak bisa dibunuh, nggak ada. Nabi Isa diangkat sama Allah ke langit. Tapi kudu dapat bukti nangkep. Maka yang ini di framing Isa, begitu Isa, udah kayak AI ya, udah begitu. Ini nih, begitu. Maka dikata Isa, bukan yang disalib Yudas. Di dalam Injil Matius pada pasal 15 dijelaskan, kata Yudas dalam bahasa Yunani, Eli Eli lama sabachthani. Begitu. Itu bisa, tapi kita bacanya Quran aja dulu dah. Quran dulu. Dan kesedus itu, aduh, Quran dulu dah. El itu artinya Tuhan, saudara. Dalam bahasa Ibrani, El Tuhan. Maka Isma pengijabahan, El Tuhan. Begitu. Ada gereja Immanuel, Iman El Tuhan. Betel, rumah Tuhan. Begitu. Itu begitu. Nabi Isa ada di langit. Nabi Isa nggak dibunuh, tapi framingnya dibunuh. Disalib. Begitu. Disalib. Nabi Isa. Begitu. Yang dituduh sebagai anak Tuhan. Dianggap anak Tuhan. Coba aja tuh anak. Babanya anak digituin diem aja. Kan kalau dia mikir ya kan. Begitu. Tuh anak itu loh. Begitu. Mana ada baba anak digituin diem aja. Ada diem aja karena kagak mampu. Ngapa nyembah yang kagak mampu? Mendingan nyembah Yahudi aja tuh, orang Romawi yang lebih hebat daripada babanya.
Kan begitu kira-kira kalau dia mau mikir. Saudara, artinya Nabi Yahya dibunuh, Nabi Isa mau dibunuh tidak berhasil. Ini menunjukkan nanti Nabi saat injak Madinah yang memusuhi Nabi adalah Yahudi. Itu nanti udah digambar dari proses demi proses. Itu begitu. Ini semuanya ada. Sampai di langit ketiga jumpa dengan Nabi Yusuf Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Orang mulia, anak orang mulia, engkongnya mulia, buyutnya mulia. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Semuanya Nabi. Hebat-hebat. Nabi Yusuf bagaimana mengalami penindasan demi penindasan. Nabi Yusuf sampai dikibulin, ceburin ke sumur, segala macam. Ini Nabi, bagaimana persekongkolan orang-orang Arab kala itu untuk membunuh Nabi yang dibilang kita persuku kasih diat semuanya. Jadi bingung keluarga daripada Bani Hasim mau menuntut siapa bila semua suku bareng-bareng menipu, ngibulin, membunuh Muhammad. Begitu. Ini peristiwa demi peristiwa. Lalu di langit keempat Nabi ketemu Nabi Idris. Tempatnya tinggi, isyarat betapa Nabi wa rafa'na laka dzikrak. Pak Haji Pendi udah diri mondar-mandir, mananya sudah. Baik, segini aja. Saya ngikut sama panitia. Jadi saudara, segini aja karena saya tahu nasi uduk takut jadi rangginang. Jadi saya tidak bisa teruskan sampai segini. Di lain kesempatan saya akan terangin kenapa kemari, kenapa kemari, kenapa kemari, kenapa kemari. Semua ini memiliki pandangan yang sangat luar biasa dari perjalanan Nabi. Yang kesimpulan akhir itu Nabi sendalnya ora dicopot ampe ke langit, ampe kemana. Sendalnya mulia karena terhubung sama Nabi Muhammad. Kita menjadi mulia karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Maka kita kudu bersyukur sama Allah atas Allah jadikan kita sebagai muslim dan Allah jadikan kita umatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini aja, begitu kita ngikut sama Pak Haji Pendi. Begitu, ini urusan catering masalahnya beliau. Jadi kita urusan berarti kampung tengah. Kalau kampung tengah udah diisi, tangki udah diisi, orang miring pikiran. Jadi segini aja yang dapat disampaikan. Kita baca Fatihah buat para kesepuhan yang mendirikan Masjid Kuba ini, yang dulu-dulu min zaman. Ada yang hafal saya, ada yang enggak hafal, tapi Allah Maha tahu namanya. Ada namanya dulu Pak Haji Hamid. Tapi siapa lagi ya? Orang tua kita Pak Haji Tarya, Pak Haji Ibnu, Pak Haji Ramdhani. Siapa lagi dah tuh? Pak Haji Yusuf, Pak Asep, dan banyaklah saya enggak hafal. Begitu. Pak Abu Bakar, begitu. Pak Haji Abu Bakar, banyaklah kita baca Fatihah. Mudah-mudahan mereka-mereka semuanya dikuburnya jadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, muliakan di alam barzakhnya, senengin di alam barzakhnya. Allah curahkan limpahan ampunan, rahmat dan keridhaan di alam kuburnya atas berbagai jasa-jasa mereka semuanya demi ibadah masyarakat Islam di Komplek Maharta ini. Mudah-mudahan yang masih hidup yang ngurusin Masjid Kuba
semuanya, yang andil tenaga, pikiran, waktu, uang, segalanya, yang jaga parkir, jaga segala macam, marbot, semuanya diberi sehat walafiat. Allah mudahin urusan dunia akhiratnya. Allah qabul hajat-hajatnya alaihim. Hadiyatan minna suratul Fatihah. Kemudian dari kami mengajak baca Fatihah untuk Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang mana kitabnya kita bedah Adab Sulukil Murid. Setiap Ahad dua mingguan di Kuba ini kita baca Fatihah, ilmu beliau kita kaji, kita pelajari untuk kita menuju usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Imamul Haddad Allah tinggikan derajatnya, Allah tempatkan di tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama datuknya Sayyiduna Muhammad, dan kita bersama dapat keberkahan beliau, ilmu-ilmu beliau, cahaya-cahaya beliau, karomah-karomah beliau. Hidup kita makin berkah, ilmu kita berkah, kesehatan kita berkah, rezeki kita makin berkah, keluarga kita berkah, anak keturunan kita berkah, lingkungan kita berkah, dan kita dimudahkan jalan ziarah ke Madinah dan ke Mekah. Amin. Alaihi wa ala jami'il muallifin wal musannifin li nasril Islam wa li nasrid da'wah min syari'atil Mustafa hadiyatan minna suratul Fatihah. Terakhir kali buat ayah bunda kita mau duduk di majelis ilmu ini bukan karena kita sehat, bukan karena kita kuat, tapi jujur karena bapak ibu kita nangis sama Allah, pengen banget anak-anaknya demen sama tempat-tempat kebaikan, walaupun bahasanya terbata-bata. Mereka malam bangun nangis, pengen anaknya demen ngaji, pengen anaknya demen di tempat-tempat yang baik. Maka tangisan itu menggoyangkan arus Allah, sehingga Allah gerakin kita punya kaki, kita punya hati, sehingga kita mau duduk-duduk di majelis ilmu. Itu bukan karena kita, tapi karena doa orang tua kita. Karena itu kita baca Fatihah ya bunda kita yang di alam barzah, moga kuburnya jadi raudhah min riyadil jannah. Allah curahkan limpahan ampunan, rahmat dan keridhaan kepada mereka. Ngaji-ngaji kita, ibadah-ibadah kita menjadi penerang di alam barzakh mereka. Ayah bunda kita yang masih hidup, moga diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, sehingga terus kita bisa memandang wajah mereka. Ala walidina hadiyatan minna suratul Fatihah. Pun juga di majelis ini anak-anak kita yang kadang kita lupa untuk doain, yang ada kita kecewa sama perilaku anak tapi kurang mau doain. Hari ini kita doa anak kita absen namanya satu-satu. Anak-anak kita bayangin tuh wajah mereka, begitu semuanya adalah anak kita, semuanya adalah buah hati kita. Meski ada kalanya dirasa mengecewakan kita, tapi kita tidak boleh putus asa. Semuanya ada di genggaman Allah. Kita mohon sama Allah anak-anak kita dimi'rajkan oleh Allah ruhaninya, daripada mengal menjadi nurut, daripada kurang mau ibadah menuju rajin ibadah, dari kebodohan menuju keberpengetahuan. Anak-anak kita semuanya menjadi qurratu a'yun bagi kita bersama sebagai orang tua. Ala jami auladina hadiyatan minna suratul Fatihah.
Bapak Ibu, ini aja yang Allah mudahin untuk disampaikan, nanti banyak guru-guru kita bisa untuk kita dapat ilmu dari mereka. Segini dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Fadil Al-Bandani, sampaikan usianya kepada kita bersama guru kita lalu hadir bersama kita guru kita Ustadz Subhan Hashim LC. Beliau adalah mewakili guru kita yang mengajar di Ahad malam. Lalu yang Sabtu pagi, alhamdulillah hadir Ustadz Syamsul Ma'arif. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tanpa terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karenanya dikandung maksud bahwa sebagaimana biasa setiap mendekati bulan Ramadan kita juga memperingati hari Isra dan Mi'rajnya yang kegiatannya selalu berbarengan dengan tawakuf. Jadi untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah lebih rutin, mungkin di rumah kita bisa baca Al-Quran atau menyediakan makanan-makanan yang lebih enak untuk para keluarga kita, maka untuk sementara waktu pengajian rutin kita ditawakufkan. InsyaAllah setelah selesai Ramadan kita mulai kembali pengajian ini. Bapak dan Ibu sekalian, kami selaku pengurus tentu menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya manakala sambutan kami, penerimaan kami selaku pengurus tentunya banyak kekurangan. Oleh karenanya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami mengucapkan selamat kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga di Ramadan kali ini kita bisa melaksanakan ibadah, baik malamnya maupun puasanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kita bersama. Untuk itu, setelah Ramadan nanti, kami tetap berharap kembali agar mari kita penuhi masjid kita ini dalam rangka menambah ilmu kita dan wawasan kita, tentunya dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kami sampaikan bahwa insyaallah setiap Ahad pagi kajian kita akan tetap berlanjut. Kemudian di Ahad malam juga akan ada kajian-kajian yang sirah nabawi, tafsir, dan juga ada juga fikih. Untuk itu mengingat hampir 60% jemaah kita di Kuba ini adalah pensiunan. Oleh karenanya kami bisa berharap kesempatan kajian ini mari kita isi dengan sebaik-baiknya. Kemudian kami juga menyediakan sarana pengajian tahsinul Quran yang sudah bertahun-tahun diasuh oleh Al-Ustadz kita Syamsul Ma'arif.
Untuk itu, mari kita sama-sama betulkan cara bacaan kita. Hatta kami pun juga masih ikut untuk belajar. Kadang bacaan kita itu antara zal dan zai pun juga kita masih ada yang salah. Jadi ibu-ibu banyak yang hadir, bapak-bapak pun juga banyak yang hadir. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekaligus kami mohon kepada guru kita Ustaz Samsul Ma'arif untuk menutup acara ini dengan pembacaan doa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang kami hormati guru kami semua Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani beserta para guru kami semua yang mohon izin tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Juga Ketua Yayasan Masjid Kuba Bapak Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Khairuddin Amin, Bapak Haji Suryadi, guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Marjuki beserta Bapak Ibu semuanya, para sesepuh Masjid Kuba. Di penghujung acara ini mohon izin saya diamanahi untuk memandu pembacaan doa bersama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiban min ghairi ta'abin wa la masyaqqatin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa la fina saqiyyan wa la mahruma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana ighfir lana warhamna wa tub alaina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna. Terima kasih para guru semuanya yang kami hormati, Bapak Ibu semua. Mohon izin saya langsung berangkat ke Petukangan, ada bimbingan manasik haji hari ini. Dan mohon doanya saya masuk di petugas haji tahun 2026 ini. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kami. Terima kasih. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.